Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan masuk kepada materi pada halaman ke-99 dengan judul sholat khauf atau sholat dalam keadaan takut, dalam keadaan peperangan, atau sholat dalam keadaan berada ancaman. Ya, tapi nggak perlu keras-keras ya. Ya, silakan duduk di bawah. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sehat saya ibu-ibu? Alhamdulillah. Mari kita bersyukur kepada Allah. Di antara kesyukuran saya yang luar biasa, alhamdulillah, mbaknya anak-anak sudah kembali saya bisa ngaji lagi. Ternyata memang kita tidak bisa berbuat baik sendiri. Coba ibu dilihat yang kita bawa dari atas sampai bawah. Ada pemberian suami, ada hadiah dari teman, ada hadiah dari saudara. Ternyata ketika kita berbuat baik itu melibatkan banyak orang. Tidak bisa berbuat baik sendiri. Maka nggak ada pahala yang buat sendiri. Pasti ada yang katutan pahalanya karena memberi makan, karena memberi hadiah, karena memberi doa, karena memberi support. Maka Masya Allah. Dan di antara ya Allah kita tidak bisa berada di sini kecuali karena kasih sayang Allah dan izin dari pasangan kita masing-masing. Maka mari kita bersyukur sampai hari ini diberikan sehat, diberikan sempat. Ada orang sehat tetapi tidak bisa menikmati waktunya karena tidak sempat, urusannya banyak. Ada orang sempat tetapi tidak bisa menikmati waktunya karena sakit. Sempat nggak ngapa-ngapain tapi badannya apa bu? Sakit, tidak bisa menikmati keindahan waktu. Maka kita yang diberi kelapangan keduanya, semoga pagi hari ini terhitung sebagai ibadah yang kelak akan memberatkan timbangan kita semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita kembali merenung apa yang terjadi pada saudara-saudara kita di Palestina. Bahkan kemarin saya menyaksikan video seorang syahid menulis di kertasnya, kalau engkau tinggal di bumi ini tapi engkau tidak mati syahid, maka engkau akan rugi. Seorang ustadz menggambarkan seperti ini bu, Gaza dengan Masjidil Aqsa. Itu kenapa Ustadz Husain Gaza itu selama 13 tahun belum pernah sholat di mana? Al-Aqsa, karena tidak bisa saling masuk. Sedangkan daerah yang tengah-tengah ini adalah daerah yang dikuasai oleh Israel. Jadi West Bank tempatnya Masjidil Aqsa itu tidak bisa dimasuki oleh orang Gaza. Yang di West Bank juga tidak bisa masuk Gaza. Yang memisahkan di antara West Bank dan Gaza itu adalah daerah yang dikuasai Israel. Maka Ustadz Husain Gaza tinggal di Palestina tetapi belum pernah mengunjungi Masjidil Aqsa. Nah kemudian di Gaza, kalau ibu lihat petanya itu, Gaza itu kan hanya petilan seperti ini, mulai diserang dari ujung terus pengungsi didesak ke Rafah yang langsung berbatasan dengan Mesir. Maka orang Mesir itu kalau bantuan itu tidak bisa langsung lewat Gaza, tapi salah satunya lewat pintu mana bu? Rafah yang dimiliki oleh negara Mesir. Masya Allah. Tapi hari ini pintu itu masih tertutup rapat. Bahkan patroli di sampingnya penduduk Mesir, sampingnya penduduk Gaza. Maka Masya Allah, mari kita syukuri. Mari kita kembali melangitkan doa. Mari kita kembali mengangkat tangan untuk memohon kepada Allah. Semoga Allah senantiasa memberikan kita iman yang kuat sebagaimana yang diberikan kepada saudara-saudara kita di Gaza. Saya tidak bisa membayangkan ibu apa yang terjadi pada diri ini ketika kita yang dipilih tinggal di Gaza, mungkin memilih untuk bunuh diri dan seterusnya. Maka ya Allah, mari kembali kita saksikan, kita ikuti lagi berita-berita yang terjadi di
Gaza, supaya kita menjadi umat yang cinta kepada sesama umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga dengan kita mendoakan diri kita sendiri dan saudara kita di Gaza, kelak kita mendapatkan kemuliaan sebagaimana kemuliaan saudara-saudara kita di Gaza, insya Allah. Taib ibunda, kita akan belajar tentang sholat khauf. Wa sholatul khaufi ala thalathati adrubin. Masya Allah, jazakumullah khairan katsira. Amma dikasih jajan sama Amma, jazakumullah. Ini susunya. Sholat khauf itu ada 3 macam. Ada yang pernah dipraktekkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jumlahnya ada berapa, Bu? 3 macam. Sekarang kita akan belajar yang pertama. Nah, kalau di pesantren itu seperti ini praktek. Saya berharap sekolah-sekolah kita juga kalau ada materi ini praktek. Lah orang jangka perang, Masya Allah. Memang sholat khauf itu hanya untuk kita perang, tidak. Sedangkan kita duduk di sini mempelajari seperti ini, kita sedang melaksanakan perintah siapa? Allah. Berarti kita dapat pahala atau tidak? Maka kalau praktek walaupun tidak perang, dapat pahala atau tidak? Dapat. Sekarang yang pertama, ayyakunal aduwu fi ghairi jihatil qiblah. Kalau perang tapi posisi musuhnya itu tidak pada posisi kiblat. Nah, berarti kalau kiblatnya orang Indonesia macam mana? Kulon. Berarti musuh di mana? Bisa di timur, bisa di selatan, bisa juga di utara. Sekarang sholatnya macam mana sholat khauf? Madhab ke mana? Kalau musuhnya tidak berada pada arah kiblat, berarti sholatnya macam mana? Yang sholat madhab ke kiblat, yang jaga madhab ke mana? Madhab ke musuh. Kalau musuhnya di kanan kiri, berarti yang jaga madhabnya mana? Sing sholat pribon. Nah, jadi bayangan saya, misalnya ke sana kiblat, yang sholat madhab ke sana. Kalau musuhnya di sana, yang jaga madhab ke mana? Sana. Kalau musuhnya di belakang, madhab ke belakang. Kalau musuhnya di sini, gini, menyesuaikan di mana letaknya musuh. Yang menghadap menyesuaikan di mana letak musuh siapa? Yang jaga. Tapi yang sholat tetap madhab kiblat bersama imam. Bayangkan, berarti sholat khauf, sholat nopo? Sholat nopo? Sholat jamaah apa sholat dewek-dewek? Agi kahanan perang genting bekon sholat. Lah terus dewek alangannya nopo? Kita ini halangannya apa? Laki-laki, suami kita, anak laki-laki kita, saudara laki-laki kita, sampai tidak sholat berjamaah itu halangannya apa? Sedangkan di dalam Islam sedang perang, berhadapan dengan musuh hidup, dan itu saja dituntunkan untuk sholat apa? Berjamaah. Itu menunjukkan betapa pentingnya sholat berjamaah. Dan ibu perang, apakah terus dapat korting nggak sholat nggak apa-apa? Yang pertama itu, yang kedua menunjukkan betapa pentingnya satu ibadah yang namanya apa, Bu? Sholat. Ketika kemarin kita Isra Mi'raj, sekarang sudah masuk bulan apa? Jangan sampai kita lewat Isra Mi'raj tapi tidak mendapatkan pelajaran dari Isra. Di antara pelajaran terbesar di pelajaran Isra Mi'raj itu adalah disyariatkannya ibadah yang bernama ibadah apa? Saya ulangi lagi, rukun Islam ada berapa? Pertama, sholat, zakat, puasa. Satu lagi apa ya yang enteng ya, Bu? Apalah pokoknya anggap aja tisu. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Sekarang ada orang beramal menolong orang, bangun panti asuhan, tapi dia tidak punya syahadat. Sama dengan benda yang pertama yang paling bawah ini saya lorot. Apa yang terjadi pada benda di atasnya? Ambruk. Kita pernah praktekkan ini di fikih. Boten-boten gunane. Gumun kalih wong kafir apian monggo. Tetapi kita imannya kita mereka tidak dapat apa-apa di sisi siapa? Allah. Kenapa? Tidak punya chip syahadat. Sekarang wong Islam
Yo kaji bolak-balik, leng kaji ping pirang-pirang, leng umroh ping bola-bali, leng poso Ramadan nggih tutuk, leng ngetokke zakat mal yo berjuta-juta atusan juta ning mboten sembahyang. Padha mawon teh kotak niki tak lorot apa yang terjadi dengan le mineral dan barang di atasnya. Maka saya sering mengatakan di rumah kepada anak-anak, Mas, deke nek ora sembayang alu wong usah puasa. Napa paedahe? Karena sama seperti ini dilorot puasanya, zakatnya, hajinya, apa gunanya? Maka itu pentingnya sholat. Disyariatkan di langit langsung, yang mensyariatkan Allah langsung diterima oleh Rasulullah SAW. Sampai-sampai ketika kita tidak bisa berdiri, apa? Duduk, nggak bisa duduk. Berbaring, nggak bisa berbaring. Dengan isyarat, tidak bisa dengan isyarat saking lemesnya. Yang sehat masih punya upaya dengan apa? Memperdengarkan bacaan sholat kepada saudara kita yang saking pentingnya yang sholat. Maka kalau hari ini ada kayak orang sholat 5 dinan jur dibayar sholatin lang kok wong soge mboten purun sembayang jur nopo bayarnya ora sholat pa. Ada lagi aliran yang sesat, sholatnya dikumpulkan. Siki nyong ora sempat wong arep ngaji ceria nyong kok kayane ora sempat baline. Polah dhuwureng kok bae. Asare ya kayane kok sayah. Panturu bae teng sholat kapan? Ketika Isya sholat dari subuh sampai asar di jamak. Itu pahamnya siapa? Orang Syiah. Jadi Syiah itu bukan Islam Syiah. Ceto, Syiah itu bukan Islam. Mereka boleh mengumpulkan sholat seperti itu. Ajeng tiru? Namo. Kumpul nambah lah siki ora kober lagi duwe gawe. Sholate engko Isya njur ket subuh tekan. Itu diantara yang dilakoni oleh saudara Syiah. Saudara kemanusiaan, bukan saudara apa? Seiman. Bukan saudara seiman. Pertama, ketika musuh tidak berada di arah kiblat. Nah, bagaimana? Ada imam, kecilin lagi suaranya. Ada makmum. Nah, sekarang saya mau pakai ini. Adik kecilin suaranya, Nak. Sana kiblatnya nggih, Ibu-ibu. Ini imam, ini makmum, ini yang apa? Yang jaga. Kalau musuhnya di 3 arah, berarti dibagi pasukannya menjadi 3. Sholatnya dengan cara sekali lagi untuk menekankan betapa pentingnya sholat lah kok wong lanang sakniki do enteng-enteng ora podo. Nah, maka ingat hadisnya Ummi Maktum. Orang yang buta datang kepada Rasulullah SAW, apakah aku boleh nggak jamaah? Rasulullah menjawab pertama boleh nggak jamaah, karena Abdullah bin Ummi Maktum apa? Buta. Tetapi ketika itu Rasulullah bertanya kembali, wahai Abdullah, apakah adzan itu terdengar sampai rumahmu? Iya. Kalau begitu engkau masih wajib. Padahal apa? Ya, lah sakniki wong lanang lah udan ora semang jamaah. Lah udan dina-dina seperti kemarin ya yang kita bahas, hujan itu kata para ulama di Indonesia bukan lagi jadi apa? Halangan kalau ngaji. Kenapa enggak ngaji, Bu? Karena hujan. Lah kalau ngesuk udan meleh. Jur mboten ngaji. Kenapa enggak jamaah, Pak? Hujan. Lah kalau besok hujan lagi. Lah wong nyatane teng Wonosobo dina-dina udan. Yang gari nyiap mantol kalian apa? Payung. Nah, ini umpama. Sekarang kita anggap saja musuhnya ada di belakang. Ini saya ambil, Ibu. Kemudian makmum itu sholat bersama imam. Allahu Akbar. Seperti biasa, anggap saja sholat 2 rakaat. Sholatnya kalau di tempat ya berarti 4 rakaat. Kalau mereka perangnya jauh bisa diapakan? Dijamak ataupun di qashar. Berarti anggap saja ini adalah sholatnya adalah qashar. Berdiri dengan imam Allahu Akbar. Rukuk. Iktidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, sujud lagi, kemudian makmum dan imam berdiri untuk rakaat yang keberapa? 2. Nah, 2, imam berarti sama makmum sama imam berdiri bersama-sama. Ini madhep kemana? Nah, sudah berarti kalau sudah sholat yang pertama tadi ini rakaat keberapa? 2. Makmum sholat sendiri, sedangkan imam tetap berdiri. Ini rukuk, ini sujud, ini tekan salam, sholatnya apa? Yang sholat bersama imam hanya rakaat yang keberapa? Pertama. Sudah, ini sudah sujud, sudah rakaat yang kedua, kemudian salam. Kemudian ini mundur jadi penjaga, yang ini masjid. Jadi sholat
Imam rakaat keberapa? Kedua. Yang ini baru rakaat keberapa? Pertama. Sholatlah dengan imam. Ruku, sujud, kemudian imamnya sudah rakaat keberapa? Berarti dia apa? Tahiyat dulu, ya kan? Tahiyat. Ini baru dapat rakaat berapa? Berarti dia butuh apa lagi? Berdiri naik lagi. Dia sholat sendiri, imamnya dalam keadaan apa? Tahiyat duduk. Dia sampai sujud ruku, kemudian salam bersama imam. Bayangkan. Lagi-lagi ini pentingnya sholat ya Allah. Gimana caranya orang dua yang jaga ini tetap dapat sholat bersama siapa? Lah kok Rasulullah enggak? Ya wes sing iki sembayang demen. Lebare ki wis ora semang sembayang, njur engko sing jaga sembayang gawe jamaah dewek. Tidak. Karena imam kan biasanya tidak banyak yang bacaannya bagus, yang bisa memimpin sholat. Misalnya ini panglimanya perang, kan panglima tidak banyak. Maka beliau tetap menjadi imam dan dua-duanya kebagian. Sekarang kita bicara lagi betapa pentingnya disiplin di dalam Islam. Niki nek boten disiplin jurling pan gantian mriki. Sing siji kerantel, sing siji urung rampung, siji njur ki sing jaga pripun, Bu? Maka sholat itu sebenarnya mengajarkan kepada kita napa? Kedisiplinan luar biasa. Parang mboten nek imame pun Allahu Akbar njur cek meneng bae. Njur nek imame pun rukuk njur engko lah nyong urung selera rukuk. Nyong gen pan pengen napa, Bu? Gen pan pengen ngetik lah nyong suratane kurang dawa misalnya. Kemudian boleh enggak seperti itu? Tidak. Maka harus ikut apa? Itu pendidikan disiplin. Coba Ibu kalau mengamati, maka ada orang pernah masuk Islam gara-gara menyaksikan video di TV channel Saudi Arabia itu. Ketika imam tiba-tiba Allahu Akbar, tiba-tiba langsung napa, Bu? Ketika qomat itu, Bu, orang yang sedang muter-muter tawaf langsung napa? Ada komandonya atau tidak? Komandonya cuman Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, semuanya langsung apa, Bu? Maka orang tuh heran, kenapa Islam bisa seperti itu? Itu pendidikan disiplin yang luar biasa. Jadi kalau kita nggak bisa menggunakan waktu tuh Masya Allah, kita kan sudah gini, oh ya ngaji di ceria sampai jam sekian, habis itu saya mau ke sini, setelah jam 12 mau ini, mau baca buku ini, pulang mau begini, mau sama anak begini, dan seterusnya. Kita kan sudah seperti itu. Dan sholat 5 waktu itu mengajarkan kita untuk apa? Disiplin. Begitu sholat khauf ketika musuh tidak berada di, kita ulangi lagi, Cimori endorse ini, berposisi sebagai imam, teh kotak sebagai makmum, kemudian wadah speaker sebagai penjaga. Teh kotak dan Cimori sholat bersamaah, sujud, bangkit ke rakaat keberapa? 2. Teh kotak sholat gimana? Sendiri sampai apa? Salam. Sedangkan imam masih berdiri pada posisi rakaat yang keberapa? 2. Ini sudah salam, teh kotak gantian sama siapa? Penjaga. Penjaga maju, sholat rukuk bersama siapa? Imam. Imam sudah berapa rakaat? Berarti imam posisi apa? Tahiyat. Ini baru dapat berapa rakaat? 1. Berarti bangkit lagi, sholat sendiri sampai rakaat kedua, salam bersama imam. Saudara mumet or papa. Yang penting buat nonton gambaran. Itu ketika musuh tidak berada di arah kiblat. Ya kalau di sini ya gantiannya ke sana. Ya kalau di sini ya gantiannya ke sini, menyesuaikan. Kalau di semua arah ya otomatis gantian orang yang sholat menyesuaikan di mana arah musuh. Dan di dalam Islam perang itu ada gencatannya. Perang itu misalnya dari jam 8 pagi atau jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Setelah itu apa? Bagaimana dengan Israel? Pagi, siang, malam, tengah malam tetap apa? Dan di dalam Islam ada aturannya. Tidak boleh menebang pohon, tidak boleh membunuh anak-anak, tidak boleh menyiksa wanita. Bahkan yang tidak memerangi, yang tidak ikut perang kalau jadi apa? Tawanan. Tawanan boleh diperlakukan semena-mena. Kemudian diikat tidak pakai baju. Mana yang teroris? Mana yang radikal? Mana yang tidak berperi kemanusiaan? Kenapa selama ini terorisme selalu diarahkan kepada perang? Dalam Islam itu ada aturannya. Maka ketika pembebasan sandera itu Masya Allah. Sedangkan saudara-saudara kita di Palestina tangannya semuanya ada apa, Bu?
Dan banyak yang Allahu Akbar kehilangan, Masya Allah, kesadarannya. Karena apa, Bu? Stres karena mungkin siksaannya luar. Bayangkan, itu perang dalam Islam, semuanya adabnya. Maka ingat ketika peristiwa Khalid bin Walid meminta pasukannya untuk mencuci apa? Baju. Kemudian pedangnya disuruh apa? Kan tidak mungkin kalau nggak ada jedanya. Maka begitu sore perang selesai, Khalid bin Walid berkumpul dengan para panglima yang lain, mengatakan kepada pasukannya, semuanya dicuci. Bajunya dicuci, berarti ada waktu sore sampai apa? Pagi, sehingga bajunya apa? Maka dipakailah pakaian yang baru itu, dan oleh Khalid bin Walid pasukan yang depan suruh kemana? Suruh pindah ke yang kanan, pindah ke kiri, yang kiri pindah kemana? Kanan, yang depan suruh pindah kemana? Dengan masing-masing pakaiannya apa? Baru. Maka ketika pagi hari mereka berjumpa dengan musuh kaget. Dene Pak ono pasukan anyar klambine egen. Mereka mengira pasukan Islam dapat bala. Padahal ada bala bantuan atau tidak? Tapi cuman apa? Cuman gantian. Loh, kok bajunya resik? Itu pasti pasukan baru. Karena kalau pasukan kemarin bajunya sudah apa? Sudah penuh dengan apa? Lah kok pedangnya resik? Dan satu lagi strategi Khalid bin Walid, pasukan kuda disuruh nopo? Gebuk-gebukkan kaki sehingga debunya kemana? Membumbung tinggi. Sudah lihat ada pasukan baru, di belakang ada debu yang membumbung tinggi. Mereka berpikir ulang, wah berarti ada pasukan bala bantuan kuda. Padahal ada kuda atau tidak? Cuman apa? Itu wong Islam niku butuh nopo? Kecerdasan. Bon ngaji ikhlas mawon, boten sanga gemik misale, boten sanga gem buku pun nggih ikhlas lillahi ta'ala. Lah Ibu neranginya gimana? Enggak usah pakai peraga. Pokoknya saya Eva moco salat khauf ayakunal adu fi ghairi jihatil qiblah. Jika musuh datang dari gitu, kira-kira paham atau tidak? Maka kita butuh strategi di dalam dakwah, yaitu salah satunya adalah bagaimana kita berdakwah dengan cara yang cerdas. Ngomong ke anak muda, jangan bicara tentang yang tua-tua. Bicaranya tentang apa? Bicara kepada ibu-ibu, ya bicara tentang ibu-ibu. Ibu, Masya Allah. Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, itulah perang di dalam Islam. Sekarang tata cara yang kedua, di saat musuh itu berada di mana? Di arah kiblat. Berarti otomatis imam masih cimori, teh kotak masih makmum, kemudian si pemilik mic juga makmum. Karena musuh berada di arah kiblat, maka berarti semuanya sholatnya madhep mana? Termasuk si penjaga madhep mana? Kenapa? Iya, jangan madhep sana, karena musuhnya madhep mana? Kiblat. Baik, sekarang dua-duanya. Nah ini Bu, takbir bersama. Allahu Akbar cimori teh kota, kemudian penjaga semuanya takbir bersama. Imam rukuk. Nah, ini ada dua. Ada yang rukuknya bersama, depan isi penjaga dengan teh kotak dengan si ini rukuknya bareng. Saya melihat prakteknya ada yang seperti itu. Yang kedua rukuknya gantian. Karena musuhnya di mana? Ini rukuk dulu. Nah, sudah, ini i'tidal. Ini sholat bersama imam, sujud dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Sudah? Ini berdiri. Ini berdiri. Nah, kemudian tukeran. Oh, maaf, ini belum. Ini masih di sini. Ini tadi belum rukuk ya. Ini belum rukuk ya. Ya betul, ini berarti sudah rakaat yang kedua, betul. Ini tukeran, ini maju, kemudian rukuk bersama siapa? Rukuk bersama imam. Berarti penjaganya siapa? Ini sekarang rakaat ke berapa? Rakaat ke 2. Ini baru dapat rakaat ke berapa? Ini menyelesaikan sendiri sampai salam. Nanti kalau sudah salam dia kemana? Ke belakang, dia maju menyelesaikan dengan imam. Mirip seperti tadi prinsipnya, tetapi ini sholatnya apa? Bareng berjamaah, bergantian menjaga. Kita baleni lagi. Semuanya takbir bareng, Allahu Akbar. Kemudian rukuk. Sekarang yang pertama, rukuknya bareng semuanya. Nah, kemudian i'tidal. Sekarang i'tidal. Yang sujud siapa dengan siapa?
Sebutkan dengan teh kotak sama siapa? Cimori. Imam dengan makmum. Ini kan sudah sholat. Ini makmum juga soalnya. Sujud semuanya. Berarti ini rakaat keberapa? Pertama. Kemudian ini menyelesaikan sholat, bangkit. Kemudian ini rakaat keberapa? 2. Ini sholat dengan siapa? Sholat sendiri sampai apa? Sampai salam. Kemudian keran. Ini sholat dengan imam dan seterusnya. Nanti imam kemudian dia juga menyelesaikan sholat sendiri. Nah itu. Kemudian yang kedua tadi, Ibu, yang rukuknya bergantian. Sholat bareng, rukuknya siapa dulu? Teh. Hanya beda rukuk. Maka sholat yang menghadap kiblat ini sejatinya hampir mirip dengan sholat yang ketika musuh tidak menghadap kiblat. Hanya saja ketika musuh ada di arah kiblat, penjaga shaf kedua dengan shaf pertama sholatnya nopo? Bersamaan. Tukeran nopo saja? Tukeran shaf bagi yang sudah selesai sholat. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Nah ini ketika musuh. Dan kenapa bisa sholat kok rukuknya bareng? Karena itu tadi, sholatnya itu dalam kondisi gencatan senjata, dalam kondisi musuh tidak apa? Tidak menyerang. Maka ini hanya berjaga. Oh jangan-jangan musuh nopo? Nah ini kalau rukuknya bareng padahal musuhnya bareng, ya nanti diapakan? Ditembak. Karena pada kondisi yang kedua ini, kalau menurut aturan perang Islam, berarti musuh dalam keadaan apa? Gencatan senjata. Caranya sedang istirahat. Nah, maka kalau rukuknya bareng tadi, sedangkan tidak dalam keadaan gencatan senjata, otomatis rukuknya apa? Gantian. Kalau bareng langsung dia apa? Nah, ada kisah. Siapa panglimanya perang Mu'tah yang dijuluki laki-laki 9 pedang? Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ceritanya belum masuk Islam. Khalid bin Walid itu ahli strategi perang. Rasulullah juga panglima. Suatu hari Khalid bin Walid lihat orang sholat. Ini saya ceritakan guru saya. Khalid bin Walid dapat akal. Wah cocok ya, nek aki sembayang jurdi tembak, kita akan menang semuanya, di panah, di kuda dan apa. Begitu Khalid bin Walid mempersiapkan pasukan, ternyata menjumpai yang sholat imam makmum, yang sini ngadep mana? Ngadep musuh. Loh, dan yang strategine seje sholatnya ora pada karo wingi. Maka Khalid bin Walid berpikir, kok Muhammad pinter ya begitu. Bahasa kita memudahkan. Biasanya orang strategi perang itu akan tertarik ngomong dengan yang sama-sama ahli nopo? Strategi perang. Nggak cocok kalau yang ahli strategi perang ngomong sama misalnya Mbak Devi foto baby, kan nggak cocok. Mesti yang senang foto berbicaranya dengan sesama nopo? Maka Khalid bin Walid tertarik. Wingi sholatnya biasa kak ujuk-ujuk sih sholatnya sing soft yang kedua madep mana? Maka biasanya Bu, orang yang cerdas itu tertarik dengan pembicaraan yang sama. Ini juga strategi dakwah. Maka kalau bicara kepada anak muda, bicaralah tentang tema anak, menggunakan bahasa-bahasa gaul misalnya. Oke, Mas Bro misalnya, Dek Bro gitu, Mbak Bro gitu. Tapi kalau sama ibu-ibu tidak itu. Kemudian akhirnya Khalid bin Walid nanti ceritanya panjang, tertarik untuk masuk Islam. Kemudian apakah langsung dijadikan panglima? Tidak. Nah ibu ahli strategi perang, gabung sama ceria, di sini semua pasukan perang. Kok ibu padahal panglima perangnya orang kafir Quraisy yang paling pintar, kok nggak dijadikan panglima? Kira-kira apa? Oh yang ora kanggo gitu ya Bu. Tidak terjadi pada Khalid bin Walid. Ini sekali lagi tentang sholat khauf, pernah membuat Khalid bin Walid nopo? Wih canggih ya wong Islam strategine perang. Wingi tak dipergoki sholatnya yang kono, barang arep diserang ternyata sholatnya berbeda, ada yang menghadap ke musuh. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saya hanya mendengar kisah dari guru-guru yang kami menceritakan kepada kami dulu tentang kisah perang Mu'tah. Sedangkan keadaan yang ketiga ya Bu, wasalis, langsung pada halaman yang ke-101, ayyakuna fi syiddatil khaufi wa iltihamul harbi wa yusalli kaifa amkanahu. Mohon maaf tadi tidak dibaca matanya nggih Bu, yang satu dan kedua.
amkanahu rajilan aw raqiban mustaqbilal qiblati wa ghaira mustaqbilin. Ketika sholat dalam keadaan yang sangat menakutkan dan perang sedang berkecamuk, maka seseorang melakukan sholat semampunya, baik berdiri atau menaiki kendaraan, baik menghadap kiblat atau tidak. Kalau yang dua tadi harus menghadap mana? Kalau yang ketiga tidak harus menghadap kiblat. Contoh, saya bagian senjata AK-4 misalnya, bukan apa yang pakai senjata kavaleri, infanteri, yang rapati apal. Pokoknya yang jenenge kavaleri ke sing nggo jaran karo nggo tank, nek sing mlaku jenenge infanteri apa-apa. Misalnya saya bagian yang bukan pakai tank, berarti bawa senjata, jalan, berarti sholatnya gimana? Ya sambil pegang senjata gini. Madep mana? Madepnya terserah. Gimana cara sholatnya? Semampunya. Misalnya musuhnya di sana, Allahu Akbar, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kamab. Musuhnya pindah ke sana, berarti madep mana? Langsung alhamdulillahi rabbil alamin. Musuhnya pindah ke belakang, rukuknya boleh dengan isyarat. Begitu juga yang pegang kuda, berarti sholatnya tidak harus begini, tetap harus memegang pelanan apa? Hanya mengucapkan kalimat Allahu Akbar dan seterusnya, kudanya madep di mana? Itu kalau perangnya sangat apa? Masya Allah. Saya ketika belajar sholat khauf ini Bu, ya Allah, kelingan saudara-saudara kita yang ada di mana Bu? Ya Allah, gimana sholat mereka? Dan kita masih melihat mereka sholat Jumat dengan cara Allahu Akbar walillahillah. Kaana wong lanang Indonesia waras ora lara ora mangkat sembayang. Ya Allah. Nah, Bu. Itu. Jadi sholatnya semampunya. Nah, ada yang garwonya tentara di sini Bu? Nah, besok saya dicarikan informasi ketika pendidikan itu kan katanya latihannya di mana? Di hutan, kemudian menggunakan sepatu. Coba tanya kepada Pak tentara atau Pak polisi ketika pendidikan itu sholatnya dengan cara seperti apa gitu. Apakah menggunakan metode ini? Jadi sholatnya itu menggunakan metode sholat khauf yang ketiga, sholatnya dengan cara berlari atau bagaimana? Nah ini saya kurang tahu. Sementara kalau pendidikan itu sebenarnya kan latihan. Kalau latihan boleh ada jeda atau tidak? Boleh kan? Berarti bisa berhenti untuk melakukan sholat. Caranya apa supaya tidak lepas sepatu? Kita sudah belajar fikih apa? Sebelum memakai menggunakan, kita berwudu ketika latihan sudah dalam keadaan. Jadi nanti ketika wudu tidak harus melepas apa? Nah ini yang saya tidak tahu dunia per-TNI-an dan perpolisian ketika mereka latihan. Ketika pendidikan itu sholatnya bagaimana? Kecuali ketika perang kan nggak bisa. Nanti dulu ya kita break dulu, kita sholat dulu, nggak bisa. Maka ketika perang berkecamuk sholatnya sambil apa? Barangkali ini yang dilakukan tentara Hamas ketika berhadapan dengan musuhnya. Sholatnya menggunakan sholat apa Bu? Masya Allah, sholat dengan cara yang ketiga ini. Sekali lagi Bu, kita belajar sholat khauf. Semoga negara kita aman, dijadikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tetapi kita punya pelajaran yang luar biasa. Satu, pentingnya ibadah yang bernama. Yang kedua, pentingnya dan yang ketiga, betapa disiplin itu adalah nilai-nilai yang sangat dijunjung tinggi oleh agama Islam. Masya Allah. Ini nanti kalau saya salah dalam prakteknya itu nanti Ibu meresani saja. Saya takut salah karena kita memang tidak pernah praktek. Dilihat, tapi kalau mau melihat praktek-praktek saya cenderung membuka beberapa channel. Satu misalnya Rumaiso, dua Yufid, tiga misalnya konsultasi syariah dan seterusnya. Jadi channel-channel yang ketika praktek itu disertakan hadis-hadis yang sahih dan seterusnya. Masya Allah, belajar itu tidak mesti semuanya benar. Kalau hari ini kita belajarnya salah, maka pertemuan yang akan datang kita perbaiki. Kita masuk pada bab berikutnya. Ibunda sekalian yang dirahmati Allah, sholat khauf ada berapa cara? 3. Yang pertama, ketika musuh tidak berada di arah kiblat. Yang kedua, ada di arah kiblat. Yang ketiga, ketika sholatnya sedang berkecamuk. Nah, ada riwayat yang disampaikan ketika perang Khandaq. Perang Khandaq Ibu ingat? Yang perang membuat apa?
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengumpulkan sholat duhur, asar, maghrib, isya karena perangnya sedang apa? Ulama mengatakan ini bukan dalil orang-orang Syiah kemudian sholatnya boleh diapakan? Bukan, karena waktu itu belum turun syariat perang Khauf. Maka para sahabat belum tahu bagaimana caranya bagaimana caranya sholat. Setelah terjadi turun syariat sholat Khauf, maka sholat duhur kalau dijamak berarti dengan sholat apa? Asar, maghrib dengan isya. Nah, maka di dalam surah Al-Baqarah kita sering baca, insya Allah ibu ingat walaupun tidak hafal. Ada kalimat hafidhu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah semua sholat dan sholat wusta. Ayat ini disinyalir turun karena waktu itu Rasulullah melakukan sholat zuhur, asar, maghrib, isya di antara waktu maghrib dan isya. Karena sedang apa? Perangnya berkecamuk dan belum turun syariat napa? Sholat khauf. Maka turun syariat sholat khauf. Maka di sini peliharalah semua sholat, juga sholat asar, peliharalah juga waktunya. Berarti kalau sholat duhur dilakukan pada waktu apa? Duhur. Sholat asar diwaktukan pada waktu. Kalau mau dijamak, jamaknya takdim berarti duhur dan asar dilakukan di mana? Coba masih ingat nggak? Kalau berangkatnya sebelum sholat duhur, kalau berangkatnya mendekati sudah masuk sholat duhur, jamaknya takdim apa takhir? Takdim. Tapi kalau sudah berangkat sebelum duhur, di jalan sudah duhur lewat, jamaknya boleh apa? Takhir. Kalian nggih? Jadi nek mangkat kok jam rolas pun adzan, berarti kalau niat jamaknya apa? Takdim, langsung sholat dengan tapi tidak boleh dikosor karena belum dalam keadaan. Masya Allah, barakallah. Itu tentang sholat khauf. Sekarang kita berbicara tentang pakaian dan perhiasan. Masya Allah. Pada halaman 100 apa? Oh, tentang perhiasan. Pembahasan mama. Padahal engko sing dibahas itu kue. Faslun. Wa yahrumu 'alal rijali lubsul hariri wat takhattumu bizzahabi. Diharamkan bagi kaum laki-laki memakai kain sutra dan cincin yang terbuat dari emas. Oh, berarti nek kalung angsal. Betul. Nek anting-anting angsal. Nek gelang kaki. Nah, maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, sudah titik haram buat laki-laki. Kalau kayak nek weruh cah lanang, umpami weruh teng dalan, umpami weruh teng pundi, kemudian pakai kalung apa Bu? Rasanya saya di hati saya pengen, Pak, ya Allah, ampun dagem. Itu perhiasannya kita kelak di mana? Di surga. Jangan sampai kita memakai di dunia sama Allah tidak dibagai di mana? Di akhirat. Naudzubillahi min dzalik, berarti mlebu mana? Rasane pol pingin dakwah ning wong mboten kenal Bu, mboten wani. Umpami wonten pembeli ngagem kalung emas pol gedene, saya nggak berani Bu, saya belum berani. Pak, dene ngagem kalung mboten berani, tapi minimal saya mengingkari. Ya Allah Pak, semoga Allah memberikan petunjuk, Bapak diberikan hidayah untuk melepas nopo kalungnya, karena itu perhiasan di akhirat. Jangan sampai kita memakai di dunia tetapi tidak memakai di. Sekarang gini prinsipnya. Orang, ibu misalnya tahu ada zina, tapi kita nggak lihat langsung nih, tapi hati kita mengingkari. Lah nyong ora seneng zina. Naudzubillahi min dzalik. Itu kita sudah gugur dari dosa Bu. Atau kita melihat, kemudian kita mengingkari, kita gugur dari dosa. Tapi orang tahu maksiat, walaupun tidak melihat, kok mboten purun ngingkar. Misalnya, saya nggak lihat laki-laki pakai kalung emas. Saya juga bilang gini, alah ora apa-apa, ora weruh. Oh, wis ora weruh muni malah. Itu di sisi Allah dianggap weruh. Karena mengiyakan apa? Mengiyakan maksiat. Orang yang mengiyakan maksiat walaupun tidak melihat, dia dianggap apa? Melihat. Dan orang ngelingke berarti dosa. Tapi orang yang mengingkari maksiat, nyong pokoke ora nek wong lanang nganggo kalung, melihat
Lihat dia orang pakai kalung itu, walaupun tidak mampu untuk mengucapkan jenengan aja pakai kalung, dewek kena dosa mboten? Karena hatinya sudah apa? Mengingkari. Ning wong sino ora-ora wong nggo kalung ning lah ora papa, wong lanang nggo kalung ora papa. Lah di neraka. Itu sama dengan dia melihat dan dia terkena dosa karena tidak apa? Masalah milo ngenjang nek weruh wong lanang nggo kalung, hati kita gimana? Ning disawang mboten wong lanange? Wonge disawang mboten. Wong lanange disawang mboten? Ya mboten, wis urus pisan langsung napa? Astagfirullahaladzim, jeneng wong lanang nggo kalung, Ibu. Diingkari. Maka seketika itu kita sudah terbebas dari apa? Dari dosa karena kita mengingkari nun sewu. Asline sutra-sutra sing didol teng Indonesia asli napa mboten? Kula ya urung tahu ngerti sutra sing asli, sinten sing pun tahu pirsa. Bahan yang terbuat dari sutra 100% asli itu ada yang pernah lihat? Saya belum. Saya tahunya dulu ibu-ibu pernah sarimbitan itu jarene bahannya sutra yang tipis itu. Saya kira bukan sing wong pol sugih era. Nah, sekarang kapan laki-laki boleh menggunakan sutra dan emas? Kapan? Kapan? Ketika jadi menggunakan emas itu 1 berhias, 2 untuk obat. 1 berhias. Berarti tadi kalau ana wong lanang nggo kalung berarti berhias. Ana wong lanang nggo cincin berarti sekarang. Sahabat Rasulullah pernah perang. Hidungnya terkena pedang kroak. Diganti perak, bahasa Wonosobonya nyenyeh. Kemudian diganti apa? Emas. Boleh apa tidak? Boleh dalam rangka itu berhias atau apa? Berobat. Tidak untuk berhias. Ibu poron irungi ditebang jur diganti emas kan? Oh astagfirullahaladzim. Tidak untuk berhias. Tapi tak apa tadi? Sekarang ada orang sakit kulit. Sakit kulit. Bahasa ono sabone? Gudikan. Menggunakan kain apapun rasanya apa? Kecuali ketika menggunakan kain apa? Maka yang begitu boleh pakai. Kenapa niatnya berobat atau berhias? Dalam rangka darurat karena digunakan untuk berobat. Sekarang yang ketiga, gigi emas. Nah, copot, diganti perak, gusinya misalnya apa? Sakit, iritasi, kemudian diganti emas. Boleh atau tidak? Itu untuk berhias atau untuk apa? Lain sekarang, misalnya ibu kan tiba-tiba untungnya langsung didalai, mas kawin jur guyu. Nah, gitu malah kayaknya medening ya Bu. Kalau tesih menangi biyen zaman simbah-simbah dahulu itu giginya apa? Emas. Wallahu taala alam itu emas beneran atau dilapisi? Ya kalau orang dulu itu emas. Kenapa emas Bu? Logam emas itu adalah yang paling santun dengan kulit. Tapi kalau Mbak Devi alergi katanya kalau pakai emas. Ini contoh perempuan yang tidak bisa menggunakan perhiasan. Nah kalau pakai emas gimana? Gatal. Bu, emas itu yang paling cocok dengan kulit. Dom kalau dicek-cek itu melukai. Tapi kalau emas ujungnya anting-anting itu dicek-cek itu apa Bu? Jadi emas itu yang paling ramah dengan kulit manusia. Itu kenapa pengobatan itu tidak menggunakan logam yang lain tapi apa? Ustazah, tapi kenapa pen itu pakainya apa itu namanya stainless gitu ya mungkin ya? Bukan menggunakan karena emas itu tidak kuat. Coba anting-anting apa? Coba nek kawat begel dengan Ustazah Eva. Di tingatan-tingatan tetap kuat. Tapi emas walaupun besar diginikan apa Bu? Lentur. Makanya pen itu tidak menggunakan apa? Emas tapi menggunakan besi yang lain karena butuh penopang yang lebih apa? Tapi ketika ditanam di pembuluh darah atau apa itu biasanya bahannya menggunakan apa? Emas. Wallahu taala alam bisawab. Jadi emas itu yang paling cocok dengan apa? Makanya ibu menggunakan emas tidak napa-napa toh? Padahal onten sing anting-antingnya kecilik tekan bojo mboten napa? Mboten ganti. Siapa ngaco? Wonge tekan ngene Bu. Itu mboten napa-napa. Kecuali bagi orang-orang yang alergi. Sekarang hikmah yang kedua. Kenapa laki-laki tidak perlu menggunakan emas Bu? Menyerupai wanita, betul. Apa tuh? Racun itu dari segi psikologi ngerti kan Bu? Katakan kepada suami kita, ya
Nah, laki-laki itu sudah sempurna, sudah ganteng, pakai U pakai A, nggak perlu pakai tambahan aksesoris. Laki-laki itu sudah apa? Sudah sempurna dengan kelaki-lakiannya. Jadi Pak, nggak usah pakai begonoan. Tapi perempuan itu butuh tampil cantik di hadapan apa? Masa. Maka kupingnya kudu dalain apa? Kantil-kantil, gulune, tangane, kakinya, supaya dia tampil lebih cantik di hadapan siapa? Sekarang laki-laki harus tampil di hadapan siapa, Bu? Suami kita itu sudah sempurna, sedangkan kita butuh menyempurnakan yang biar tambah cantik untuk tampil di hadapan siapa? Ulangi lagi nggih, untuk tampil di hadapan siapa? Bukan di hadapan orang lain. Jadi kenapa laki-laki tidak pakai emas? 1, syariat melarang. 2, menyerupai perempuan. 3, dari segi kesehatan katanya kalau pakai emas itu apa begitu? Saya kurang paham, bukan pakarnya juga untuk berbicara. Yang keempat, laki-laki sudah apa, Bu? Sudah sempurna, nggak perlu tambahan aksesoris. Laki-laki sudah sangat sempurna. Nah, itu tentang wa yahillu lin-nisa'i, dan dihalalkan bagi perempuan menggunakan baju apa? Sutra, juga menggunakan apa? Emas-emasan. Dilanjutkan, wa qaliludz dzahabi wa katsiruhu fit tahrimi sawaun, dan untuk laki-laki sedikitnya dan banyaknya itu sama, tetap haram. Tetapi ada yang mengatakan laki-laki boleh menggunakan sutra tapi ukurannya hanya segini. Contohnya di lipatan baju, misalnya bajunya kain biasa, ininya sutra, kerahnya sutra, misalnya jas pleretnya sini, karena yang sedikit itu tidak terhitung. Tapi nek sutra asli ida ini regane pol lah, orang manganggo sing aneh-aneh. Wis wong lanang ora semang nganggo sedikitnya banyaknya di dalam keharaman tetap napa? Tetap haram. Sudah, laki-laki tidak usah menggunakan, sedangkan perempuan apa tadi? Diperkenankan baik sutra maupun menggunakan emas. Sekarang dilanjutkan pada halaman 102. 98 FM Purnama Sidi Wonosobo. Wa idza kana ba'du thawba ibraisiman wa ba'duhu qutnan, bahasa Inggrisnya kapas apa? Cotton. Nih, kutnan cotton, cotton. Wa katanan, kain yang adem namanya kain apa? Katun. Nah, laki-laki, bahwa Islam itu sudah masuk ke Nusantara itu dari zaman dulu. Kita bilang baju yang enggak panas kain apa? Iki bahasa Arab, katanan. Napa, Bu? Kuton, kutnan, jadi katen, katanan jadi katun, masya Allah. Jaza lubsuhu malam yakunil ibraisimu ghaliban. Mau yang ini apa ini, silakan. Ketika sebagian kain terbuat dari sutra dan sebagian kain yang lain dari kapas atau katun. Nah ini yang ketika kita ngaji kok dibedakan antara bahan yang terbuat dari kapas dan katun. Di sini yang kapas disebut kutnan, tetapi yang katun disebut dengan katanan. Padahal kita tahu semua kain yang terbuat dari kapas kita bilangnya kain apa? Katun. Nek sing dinggo napa? Adem. Nggih, nek jarene kain katun dinggo napa? Adem. Makanya ada yang bintik-bintik kembang cilik-cilik jarene katun napa? Jepang. Ya tuh kalau memang dari Jepang atau dari Cina saya nggak tahu, disebut katun apa? Karena dinggo napa? Kepenak, nyerap keringat. Jaza lubsuhu, seperti tadi boleh, misalnya ada di bagian apa? Kerah, kemudian hanya di bagian lengan. Selama kain sutra secara umum tidak lebih banyak. Di sini sutra tidak disebut dengan harir, tapi disebut dengan kain ibraisim. Ibraisim itu adalah jenis sutra sing paling maer. Niki atok-atoknya ngomongnya kayak sok tahu wae. Padahal mboten. Kula ngertine kain sutra ki ngertine gur ulere tok we teng TV, Bu. Sing godhong napa nika? Iya, kemudian diuleri kayak gitu terus kainnya saya belum pernah melihat kain
sutra. Seperti apa kalau dipakai di kulit? Dan bidadari surga tingginya 70 hasta, dijadikan perawan kembali, tulang sum-sum tulangnya kelihatan dari balik betisnya, dan dia akan mengenakan 70 lapis kain sutra. Itu yang akan dipakai bidadari. Bukan sutranya dunia, tapi sutra apa, Bu? Masya Allah, 70 lapis, Bu. Dewek dhuwure pinten? Setinggi ayah bunda kita. Walah, surakur tinggi semampai. Tulang sumsumnya apa? Sumsumnya kelihatan dari balik. Lah nek mboten ditutupi ping 70 niku, wah, nek transparan langsung. Saya tidak bisa membayangkan. Itu kenapa Nabi mengatakan surga itu tidak bisa masa betapa cantiknya dan mempesonanya kita hari itu, Bu. Jadi jangan khawatir yang sekarang kulitnya enggak glowing, bodinya enggak. Aja khawatir ngemben dhewek gak dadi seayu-ayune wong. Den usada madhep mriki ngono, Bu. Jadi boleh. Nah, kemudian pertanyaannya, yang dilarang untuk laki-laki tadi 2, satu apa? Mas, 2 kecuali yang apa tadi? Sedikit. Contohnya di bagian apa? Kerah, lengan. Dan diperbolehkan sutra dan emas ketika digunakan dalam keadaan apa? Berobat. Contohnya ada sahabat yang tadi hidungnya diganti dengan emas, gigi seterusnya di pembuluh darah dan seterusnya. Kemudian bagi perempuan halal menggunakan sutra dan emas. Terserah mau di mana saja. Mau asalkan ditampilkan di mana? Nun sewu. Sekarang ada tren di media sosial. Perempuan pamer apa? Emas kan? Semua digunakan apanya? Iya, Bu, sininya dikasih wudel gitu kan? Semuanya digunakan apa? Masya Allah. Bahkan wudelnya ditendek pakai anting-anting emas. Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita diminta berias. Kalau laki-laki tadi sudah ganteng, kalau perempuan karena apa? Sudah cantik, butuh dicantikkan lagi. Untuk cantik di hadapan siapa? Suami. Masya Allah. Jadi kalau di depan suami yang apa? Yang cantik. Sing ora kita sing ngomong gurung tayeng nglakoni. Jam berapa, Mbak Devi? Jam 10 kurang 5. Kita cukupkan, dan insya Allah Selasa depan kalau acaranya tadi itu dibuka untuk umum, kita berbondong-bondong mumpung Ustadz Fauzil Azim ada di Wonosobo. Tapi kalau acaranya terbatas hanya untuk insan PKU, kita telepon, moga-moga segera dibalas ke live ke halo PKU. Nanti saya tanyakan, nanti kita umumkan di grup. Kalau sana terbatas untuk PKU ya kita ngaji, kalau sana bisa dimasuki banyak orang ya kita berbondong-bondong ngaji dengan Ustadz Fauzil Azim Makatan. Dan kita akan membahas tentang jenazah. Ya Allah, ini bukan kebetulan. Kenapa yang dibahas jenazah dan khauf? Ya Allah, kok pas hari-hari di mana terjadi peperangan di Palestina. Kita akan belajar kenapa di Palestina jenazah tidak diapa-apakan, hanya langsung dan lihat nalinya berapa. Tidak seperti orang Indonesia 1, 2, 3, 4 nganti ana judul sinetron jenenge tali pocong. Nah gitu. Maka kita akan pelajari mana yang ta'abudi, berapa lembar, talinya berapa lembar, kapan orang dikafani, kapan orang tidak dikafani. Kemudian ketika nonton channel Masjidil Haram, ada orang yang apa Ibu? Kain kafannya berwarna-warni, itu bukan kain kafannya. Itu hanya kain penutup untuk menandai. Ini yang coklat akan dikuburkan di blok mana, yang hijau akan dikuburkan di blok mana. Kemudian ada yang ditutup lengkap, ada yang mukanya tetap terbuka. Yang mukanya tetap terbuka adalah yang sedang ihram dan belum selesai ihramnya, sedangkan yang tertutup adalah yang sudah selesai ihramnya. Besok kita pelajari, boleh praktek, dan prakteknya gampang saja, menggunakan tisu saja seperti ini. Seperti ini saja. Kemudian nanti mayatnya masing-masing menggunakan pulpen misalnya. Nah, supaya semuanya langsung praktek sendiri-sendiri. Bagaimana cara memandikan dan nek kagungan bonekane. Nah, itu Mbak Devi ada banyak.
Nah ini enggak, biar bisa praktek satu-satu, besok pinjam itu ada boneka yang bayi itu. Nah, satu. Sekalian kita praktek bagaimana cara memandikan supaya kita pengen belajar. Boleh enggak kita memandikan jasad suami kita? Tapi anak saya yang laki-laki tidak boleh memandikan saya, Bu. Itu kata Mbak Devi, ya Allah, anak saya laki-laki semua. Saya bilang sama Mbak Devi, besok mantune sing nyirami. Makanya kita butuh cari menantu yang solihah. Sekarang, suami boleh nggak memandikan kita? Boleh. Anak laki-laki kita? Tidak. Sekarang, boleh nggak kita memandikan suami? Boleh. Anak perempuan kita? Maka yang memandikan siapa? Menantunya. Bagaimana kalau menantunya nggak solih, nggak bisa mandiin? Makanya, ayo kita dari hari ini yang anaknya masih kecil pun sekalian kita nikahnya masih jauh, cari menantu yang mereka yang kan kelak memelihara jenazah kita. Jadi prinsip memandikan jenazah itu yang boleh persilangan laki-laki perempuan hanya siapa? Suami dan anak yang belum balik. Tapi anak yang belum balik berlaku antara laki-laki dan perempuan. Maka katakan pada suami kita, Bu, besok nek nyong mati sing ngedusi jenengan. Berarti jenengan kudu bisa carane memandikan dan mengkafani. Suami kita juga bilang sama kita, mama harus bisa ngafani, mama harus bisa mandikan. Karena kalau ayah duluan, berarti yang harus memandikan siapa? Istri. Maka kita sebagai istri, kita harus bisa memandikan, harus bisa juga nopo, Bu, mengkafani. Berikut anak perempuan dan anak laki-laki kita. Insya Allah kita pelajari Selasa depan. Semoga tidak ada halangan. Dan sekaligus syariat penguburan. Siapa nabi yang pertama dikuburkan, bagaimana sejarahnya sehingga orang Islam itu kalau meninggal itu diapakan? Dikuburkan. Kenapa sih harus mandi pakai kapur barus? Kenapa harus daun bidara? Kenapa kapur barusnya itu harus dilarutkan? Kemudian kenapa ibu kalau perso jenazah matanya diapakan? Pakai apa? Mana lagi yang ditutupi? Hidung, terus telinga, mulut, maaf. Terus biasanya di sela-sela jari diapakan? Iya. Terus di mana lagi? Nah, di lutut, di yang persendian-persendian. Itu semuanya ada ilmunya. Kenapa ditutupi seperti itu? Selama ini ya bukan ajarannya yang kuno. Nah, mungkin tradisinya seperti itu. Kita harus ilmu itu sehingga ketika ada kematian, siapa yang belum pernah memandikan jenazah, angkat tangan. Yang belum pernah memandikan jenazah? Belum. Ya sudah, Masya Allah. Sudah. Siapa yang belum tadi? Belum pernah ya? Sudah pernah? Masya Allah, barakallah. Siapa yang sudah belum pernah, Bu? Masya Allah. Siapa yang belum pernah mengkafani jenazah? Oh, banyak. Ikut bareng-bareng menyaksikan pernah? Menyaksikan mandi bareng-bareng pernah? Mau nggak ibu kalau mandi besok disaksikan banyak orang? Mau nggak? Makanya ajarkan anak-anak kita supaya besok kalau kita mati yang mandikan hanya siapa? Bukan orang lain. Selama ini kita adatnya kalau ada orang mati biasanya ketika mandikan diapakan? Sehingga kadang ketika keluar ada aibnya itu keluar kemana, Bu? Walau kai pas atus yang mengkene. Itulah kenapa kalau kita keluarganya kita ajari, kalau ada aib yang tahu hanya siapa? Hanya kita dan keluarga kita. Begitu insya Allah Selasa depan kita kaji. Hari ini kita belajar sholat khauf, sutra dan emas. Ngenjang nek onten wong lanang ngagem emas, kita apakan dengan hati? Kita ingkari, astagfirullah. Mugi-mugi angsal hidayah, dilepas kalunge wenehna bojone, baik usaha tinggo dewek. Karena laki-laki sudah apa tadi? Kenapa perempuan harus pakai emas? Enggak harus. Boleh pakai emas. Karena perempuan harus diapakan? Dicantik-cantik. Untuk berhias di hadapan siapa? Di hadapan suami, bukan di hadapan laki-laki. Dan saya ingatkan sekali lagi, mengingatkan sholat baik, mengingatkan buka puasa baik, mengingatkan sholat duha baik, mengingatkan sholat tahajud baik. Tapi yang diingatkan siapa? Suami sendiri, bukan suami orang lain. Maka kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Semoga ceria semakin diberkahi Allah. Mbak Devi diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, kelancaran dalam usahanya. Berikut kita semuanya diberikan keluarga yang tentram, hidup yang penuh keberkahan. Kita tutup bersama dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.